Tak semua yang tetap bersama tak ingin berpisah. Tak semua yang bertahan masih ingin tinggal. Ungkapan ini barangkali bisa menggambarkan posisi Andre Taulany yang sepertinya sudah cukup bulat membuat keputusan ingin berpisah dari Erin. Namun, entah mengapa, Andre begitu sulit menemukan jalan keluar. Ironisnya, setelah 2 kali gugatan cerainya ditolak, Andre kembali gigit jari untuk ketiga kalinya. Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang menerima eksepsi Erin dan kembali gugurkan gugatan cerai Andre. Kalau bahasanya ditolak, ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon. Bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan. Itu aja ya. Jadi PA Tiga Raksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Selama belum mengajukan lagi di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami istri. Menurut hemat kami, mereka dua-dua menang. Apa itu dua-dua menang? Tidak terjadi perceraian. Sidang udah nggak ada sidang? Tidak. Jadi sudah selesai dan akhirnya putusannya Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang merasa. Gugatan cerai ditolak, perpisahan tak jadi. Duda pun batal disandang sebagai status baru. Itu artinya status Andre Taulany dan Erin kini masih sah sebagai suami istri setelah Majelis Hakim Pengadilan Tiga Raksa mengabulkan eksepsi Erin yang ingin pertahankan pernikahan dengan Andre. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Eksepsi atau tampisan yang kami sampaikan itu diterima, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa. Artinya apa? Artinya saat ini Ibu Erin dan Pak Andre Taulany adalah masih suami istri yang sah. Jadi tidak ada perceraian. Pernikahan Andre Taulany dan Erin tetap utuh. Rumah tangga yang telah berdiri selama 18 tahun itu pun tidak jadi bubar. Tentu inilah yang diinginkan Erin sejak awal. Namun perjuangan ibu 3 anak itu untuk pertahankan keutuhan rumah tangganya tidaklah mudah. Mulai dari menjadikan anak sebagai saksi hingga menggugat 32 aset harta, langkah Erin mencegah kehancuran di pernikahannya pun ternyata membuahkan hasil. Dan yang paling menggetarkan hati netizen, Erin sampai umroh memanjatkan doa secara khusyuk di Tanah Suci demi bisa mengembalikan kedamaian di dalam pernikahannya. Dari awal kan sudah saya sampaikan. Saya sampaikan secara tegas tuh dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada persoalan itu. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan itu, malah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ya, sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Ibu Erin menyampaikan tidak menginginkan perceraian. Keinginan anak-anak secara tegas disampaikan, anak-anak ingin papi maminya happy, berdamai, bersatu, ya, mewujudkan keluarga yang damai, penuh sukacita, ya, penuh kebahagiaan. Itu disampaikan berkali-kali. Saat bahtera cinta nyaris karam, tak semua orang memilih menyerah. Ada yang justru berusaha merajut kembali, walau dengan sisa-sisa harapan. Erin Taulany berada di spektrum ini. Walau Andre kekeh ingin berpisah, ia tak hilang harapan. Erin terus berusaha mempertahankan rumah tangga, salah satunya dengan cara memperindah penampilannya, serta tampil lebih cantik dari biasanya, demi membuat hati Andre luluh. Seperti saat hadir di pengadilan Selasa kemarin, Erin tampil modis dengan kenakan kemeja putih, celana hitam panjang, kerudung putih. Ini bukan soal gaun dan gaya, melainkan usaha, pengorbanan, dan cinta yang ingin Erin tunjukkan pada Andre. Tapi sayang, hari itu Andre tidak hadir di pengadilan, sehingga Erin tampak tertunduk berjalan menuju mobil tanpa ucap satupun kata. Erin, dikit ini dong, Erin, soal tidak melibatkan hak asuh anak gimana? Kak Erin sedikit aja Kak Erin. Intinya Bu Erin sampaikan tadi, Bang Andre very nice, anak-anak juga happy, kita kembali lagi. Kemudian ya kalau ada persoalan-persoalan akan diselesaikan dengan cara-cara baik di luar dari perceraian. Hanya itu yang saya tahu. Lain Erin, lain pula sikap Andre Taulany. Walau 3 kali batal cerai, Andre tidak kehilangan pesonanya. Ia masih tetap sibuk mengisi berbagai acara seperti syuting, ngeband bersama grup band ATF, hingga masih motoran dengan prediksi.
Terlepas persoalan cerai, Andre dan Erin tetap kompak berikan perhatian terhadap anak. Keduanya berbagi tugas dalam menemani anak. Seperti Erin bertugas mendampingi Dio mengantarkan putranya ke London untuk menimba ilmu di sana. Ia pun turut memboyong serta sang putri. Sedangkan Andre sudah lebih dahulu hangout menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Mohon untuk siapapun di luar daripada Ibu Andre dan Ibu Erin dan Pak Andre, mohon maaf, itu jangan mencoba untuk mencampuri. Biarlah mereka memperbaiki persoalan-persoalan yang sudah pernah ada, sehingga memang seperti juga yang diharapkan oleh anak-anak ya. Saya juga sudah berdiskusi, mendengar pandangan mereka, ingin persoalan-persoalan yang terjadi itu diselesaikan dengan baik tanpa ada suatu hal terkait gagal perceraian dari Andre Taulani dan Erin ini mungkin mengajarkan kita banyak hal gitu ya pemirsa. Mungkin secara individu ada keinginan untuk bercerai, namun di mata hukum ataupun pengadilan dilihat masih ada ruang untuk saling memperbaiki. Nah, ini mungkin bisa jadi kesempatan juga untuk keduanya mengambil waktu ataupun jeda untuk sama-sama melihat kembali apakah hal ini benar-benar diinginkan, karena bisa jadi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ini bisa jadi hal yang disyukuri juga kalau perceraian ini tidak pernah terjadi. Betul. Kita sih berharap mereka tetap bersama ya, tapi mereka yang mengetahui apa yang terjadi dalam hubungan itu, jadi kita harapkan ada solusi terbaik untuk keduanya dan juga untuk keluarga.